sampai hari ini kami terpelihara dengan baik. Itu cuma boleh jadi karena kasih karuniamu berlaku dalam kehidupan kami semua, saya dan saudara yang hadir di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sedikit firman akan hamba sampaikan. Kiranya Engkau tetap berkenan dalam kehidupan hamba Tuhan, agar supaya nama-Mu dipuji-puji melalui kehidupan kami keluarga Tuhan. Demikian juga melalui mulut ini, agar supaya nama-Mu dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kaulah Tuhan dan Allah kami. Satu nama kami alaskan, dua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Amin. Shalom. Damai di hati. Ada sukacita. Pada hari Selasa yang barusan lalu kami diteguhkan dibuatkan oleh seorang hamba Tuhan yang buta datang ke tempat ini sore-sore. Saya sedang lagi buka-buka Alkitab. Jujur memang semulai lelah. Bukan masalah tua, tapi kita lihat ini keadaan ini kayaknya bikin lelah. Hampir-hampir mau menyerah. Begitu datang hamba Tuhan, dia kuatkan. Pak Esra yang pilih Tuhan. Oh, tak kali kita ini begini. Apa maksudnya? Kita cuma datang, Tuhan ada kasih pendengaran pada dia yang mana harus pilih Pak Pendeta Esra, karena mungkin Tuhan tahu kita hati semulai down. Bangkit lagi, langsung semangat. Dari tadi kita air mata tidak pernah sulit membendung. Kita kurang berhenti pada waktu semua puji-pujian, semua lagu-lagu cepat, baru kita bisa berhenti. Tapi pada waktu pujian penyembahan kita tidak bisa berhenti, kita air mata mengalir terus. 3 hal yang membuat saya menangis hari ini, karena 3 hal ini penawaran saya dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, saya minta hamba Tuhan yang lain yang harus berkhotbah. Saya harus yang tetap kita yang harus khotbah. Yang kedua, firman Tuhan saya siapkan banyak. Tuhan cuma menuju kepada satu firman Tuhan, sangat keras. Kita cuma menawar kepada Tuhan, Tuhan kita tidak sanggup mau buka firman Tuhan ini, Tuhan terlalu sangat keras Tuhan. Kasihan yang mendengar. Tetap sampai kemarin konfirmasi masih firman Tuhan yang itu. Judul firman Tuhan itu, jangan kamu menghakimi. Keras memang. Tadi pagi saya konfirmasi Tuhan, kita tidak sanggup kalau kasih orang lain. Sampai tadi pagi tidak ada telepon dari hamba Tuhan yang bilang kita ada di Manado, kita ada di sini. Nyata. Sore jam 11 kita konfirmasi ulang Tuhan, kita tidak sanggup.
Ya sudah, terserah. Kita ngerti. Kita ketemu satu firman Tuhan yang sederhana. Yang ketiga, saudara, ya ada lagi kotak persembahan dibuka di sini. Kita sepindahkan itu ke samping. Mulai ibadah hari ini tidak ada lagi ritual doa persembahan. Kalau Tuhan biaya gereja, udah kita berurusan. Kita konfirmasi Pak Ibu G, karena kita memang mimpi soal hal ini. Ibu G, cek, ternyata benar banyak masalah dengan derma. Pada waktu suruh berdiri, tidak ada derma, terpaksa duduk. Dan orang Manado kan terkenal di situ. Jadi ya itulah. Jadi banyak orang yang sempat hadir di ibadah kan ada derma kesiangan. Bukan berarti kalau ada HP harus ada pulsa. Kalau dalam ibadah harus ada derma. Tapi yang saya ambil hikmat dari ada di maksudnya di belakang kok, di depan. Mulai hari ini, minggu depan, kalau mau itu ambil di amplop ada di sini. Siapa yang mau memberkati? Karena Alkitab kan bilang memberi akan diberi, tabur menuai. Jadi kita cuma ambil dasar firman Tuhan saja, kita tahu di situ. Yang ada doi persembahan ibadah saja, tinggal firman Tuhan saja. Hari ini belum ada berkat, besok belum, lusa pasti ada. Karena terang Tuhan itu sangat dahsyat. Dengan satu firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini, mesin ruang dan waktu. Sedikit nyeleneh ini DP judul. Sekali lagi saya katakan mesin ruang dan waktu. Kata-kata ini tidak ada di Alkitab, tapi peristiwanya ada di Alkitab. Makanya saya ambil mesin ruang dan waktu. Sampai hari ini tidak ada seorang ahli pun yang sanggup menciptakan mesin ruang dan waktu. Apa maksudnya mesin ruang dan waktu itu? Mesin yang mampu membawa saudara atau saya atau siapa saja yang menciptakan itu bisa menjangkau masa lalu dan bisa pergi ke masa yang akan datang. Itu kegunaan mesin waktu. Di televisi hampir selalu orang lihat film-film mengenai ruang dan waktu, mengenai mesin ruang dan waktu. Kalau orang-orang lama sempat mendengar film Mike McGavin, itu dia berjalan di DP Auto itu dengan ruang dan waktu. Dia mau balik ulang ke Caman Kuboy, dia mau balik ulang, atau dia mau pergi lewat lagi masa Kuboy, masa Kuboy, atau masa tahun 2025 bisa. Yang paling terkenal, anak-anak pasti hafal itu, Doraemon dan mesin waktu. Dia mau pergi di mana sebelum dia boleh pergi. Sesudah itu dia juga boleh pergi. Terakhir kita pernah bawa ini di televisi. Waktu televisi masih jadi, ini so agak error. Film di film Persia, Pangeran Dasta. Mungkin siapa yang pernah bawa ini juga itu. Dengan pasir dia bisa pergi ke masa lalu. Memang
di Alkitab tidak tertulis dan tidak tercatat. Tapi yang saya bilang tadi, perbuatan, kejadian soal mesin waktu itu ada di Alkitab. Mungkin hari ini orang baru dengar ada pendeta yang nyeleneh sedikit menceritakan soal ruang dan waktu. Dan itu sayalah yang Tuhan bukakan hari ini dan kita bagikan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Kalau saya baca ini langsung tabayang, langsung orang berpikir. Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama orang bacakan cuma satu ayat ini. Saudara, kalau belum dapat lihat langsung ini. 3, 2, 1. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berdasarkan ayat ini, Yesus dituntut untuk membuktikan. Bukti keselamatan itu harus Yesus buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengalahkan ruang dan waktu. Saya coba buktikan dalam satu ayat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya garis bawahi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini kan termasuk saya, Om Petrus, demikian juga Om Abraham. Sama. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, dengan cara apa saya bisa diselamatkan? Yesus 2000 tahun lalu, peristiwa kejadiannya. Alkitab sudah membuktikan yang mana terus diselamatkan oleh Yesus. Nah sekarang caranya seperti apa? Andai Yesus jangan mati, Yesus jangan disiksa, kau hidup sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, matilah Yesus di keranda dengan rambut pun panjang putih, dengan jenggot yang so putih, dengan badan yang so keriput. Siapa mau percaya Yesus bisa selamatkan orang? Sementara Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah juga. Padahal sama 2000 tahun yang lalu Yesus dibentuk oleh darah dan daging. Itulah sebabnya Yesus butuh mengalahkan ruang dan waktu. Karena apa? Iblis ada duluan. Iblis punya duluan. Karena iblis bukan dibentuk dari darah dan daging. Iblis itu malaikat surga yang diturunkan ke dunia paling bawah oleh Allah Bapa di surga. Karena itu dia lebih dulu punya kekuatan menjelajah bumi. Sebelum ini, sesudah ini, iblis menguasai bumi. Mulai paham dengan
apa yang saya paparkan hari ini? Sampai sini. Karena itu Yesus butuh ini. Dia masih 33 tahun nih. Masih muda. Belum wajar dia menanggung penderitaan yang harus dialami. Belum. Masih 33 tahun. Mana apa yang Yesus buat? Dia ceria. Aduh, kasihan. 2000 tahun berjalan. Siapa pikir apa orang dari lembah mereka? Siapa yang mampu? Sementara iblis beredar-edar di ruang angkasa menguasai bumi. Bukti zaman Nuh, semua kejahatan dibuat oleh seluruh bangsa, seluruh umat. Karena itu Tuhan marah, Tuhan basmi semua. Tak tinggal Nuh anaknya. Itu bukti yang mana iblis menguasai dunia ini. Untung pada 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di dunia ini. Dia melihat sendiri kejadian di dunia. Sedang ahli Taurat, orang Farisi yang katanya ayat-ayat ada di kepala, toh menyalibkan Yesus. Iri hati, segala macam bentuk dilakukan oleh para orang Israel. Imam Lewi lagi. Aduh, hal yang sangat menyakitkan hati Allah. Pertanyaannya, dengan cara apa Yesus harus merebut, menguasai ruang dan waktu? Satu-satunya jalan, dia menyerahkan hidupnya, mencurahkan darahnya, menghancurkan tubuhnya. Harus disiksa. Karena pada waktu darah mengalir, perjamuan sudah menjelaskan, mengingatkan kejadian 2000 tahun yang lalu. Penderitaan harus kita ingat, karena itulah yang orang betulah Tuhan yang tanggung. Kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan berikutnya, pengorbanan seperti apa yang harus Yesus lakukan? Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Darah yang dicurahkan adalah darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pertanyaan saya, apakah saya masuk di situ? Apakah saya masuk di perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang? Apakah saya di antara banyak orang itu? Sementara Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya garis bawahi dengan 3 catatan. Yesus harus mencucurkan darahnya agar bisa menebus dosa saya dan saudara. Yang kedua, Yesus siap menerima penyiksaan pada dirinya agar penderitaan kita lah yang dipikulnya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, kenapa harus darah Yesus yang dikorbankan? Kenapa nyanyak darah domba? Peristiwa Abraham disuruh Tuhan Allah mengorbankan anaknya Ishak. Pada waktu detik-detik terakhir, Tuhan Allah kirim domba menggantikan Ishak. Kenapa Yesus tidak bisa Tuhan Allah gantikan dengan domba? Kenapa harus Yesus sendiri? Yang jelas-jelas Alkitab bilang anak tunggal.
Apa Tuhan Allah so abis? So tidak ada punya hati untuk melihat pengorbanan, harus mengorbankan Yesus. Apakah Tuhan Allah saja punya peduli lagi? Karena pada waktu Yesus disiksa, Tuhan Allah tahu, Tuhan Allah saksikan. Apa memang Tuhan Allah sudah sayang pada Yesus? Kita punya anak waktu kecil, dia jatuh di gua, luka, PK. Kita bisa diurus, kita bisa waktu dia menangis kita lucu. Apa Tuhan Allah sudah sayang pada Tuhan Yesus? Anaknya yang luka. Sekali lagi, kenapa mesti Yesus? Soalnya ada domba yang paling hebat di Israel pada waktu itu. Soalnya ada domba yang paling gemuk dan lain sebagainya itu dikorbankan, ganti Yesus. Di balik semua penderitaan, inilah kuncinya. Yesus harus menjadi hewan korban menggantikan kita umat manusia yang seharusnya kita yang harus menderita, tapi Yesus ganti dengan tubuhnya. Yesaya 53 ayat 3, 7, 8, 9. Dalam ayat ini Yesus memang telah ditakdirkan untuk menderita. Karena Yesaya 500-600 tahun sesudah sebelum Yesus, pada waktu kerajaan paling terakhir, Raja Israel, Hizkia, sebelum mereka diboyong ke Babilonia oleh kerajaan Parsi. Yesaya 53 ayat 3, 7, 9. Blank. Yang punya Alkitab atau teks, mari baca. Tolong ya, baca. Kita yang baca saja. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan yang terjadi terhadap Yesus benar-benar terjadi nubuatan Yesaya. Belum terbuka ya? DP kabel DP ya itu beritahu buat. Matius 27 ayat 29 ayat 31, kejadian yang diramalkan oleh Yesaya. Ayat 29,
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula jubahnya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nubuatan Yesaya terjadi. Yesus harus alami. Pada 2000 tahun yang lalu kejadian ini terjadi. Dan setelah semuanya terjadi, diakhiri dengan suatu teriakan keras oleh Yesus sendiri. Matius 27 ayat 50. Ayat 50. Sesudah berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saya garis bawahi untuk diingat. Lalu menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, dengan menyerahkan nyawanya, apakah pekerjaan Yesus sudah selesai? Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, alias is dead. Sekali lagi saya garis bawah juga ini. Lalu ia huruf besar Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, mati alias is dead. Selesai sudah perjuangan Yesus yang terjadi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, berkaitan dengan mesin waktu. Saat itulah mesin waktu yang Yesus ciptakan mulai berfungsi. Sampai hari ini mesin waktu tidak ada yang bisa ciptakan. Einstein cuma sampai di rumus. Relativitas. Cuma sampai di rumus relativitas. Yang sampai hari ini tidak ada seorang ahli pun yang mampu menjabarkan, memindahkan seseorang. Saya misalnya, seperti film, taruh di bawah cahaya, besok pindah ke planet yang lain. Sampai hari ini itu semua cuma fiksi. Belum ada yang benar-benar bisa terjadi. Karena yang ada cuma Yesus yang sanggup. Doraemon kapan saja dia mau pergi, boleh. Di mana saja dia mau pergi, boleh. Tapi itu fiksi. Tapi Yesus berbeda. Dia bisa kembali ketika hari pada waktu dia menyerahkan nyawanya. 3 hari sebelum dia menyerahkan nyawanya. Mari kita buktikan. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus kembali ke posisi sebelum dia mati. Hidup toh? Waktu Yesus kalahkan. Sekali lagi saya katakan, ruang dan waktu sudah dikalahkan Yesus. Sekarang hari ini pernah ada kejadian mati. Kok misalnya kita ada, kita meminta hidup ulang sebelum 1 tahun yang kita misalnya mati 1 tahun, kita meminta hidup ulang pada 1 tahun sebelum kita mati, hidup ulang sama seperti itu. Tadi kita sudah membaca Yesus menyerahkan
nyawanya alias is dead. Tapi Yesus mengalahkan waktu. Dia kembali ke 3 hari sebelum dia mati, alias bernapas kembali. Ada yang bisa sangkal? Itu bukti pertama. Bukti kedua, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka tanpa melewati mereka, langsung ada di tengah mereka, berkata, damai sejahtera bagimu. Nyana ada tembok lagi yang bisa menghalangi Yesus. Waktu Yesus kalahkan, dia bisa kembali lagi 3 hari sebelum dia mati. Ruang ditutup semua. Nampak tuh Yesus dari tembok langsung di tengah tanpa melewati murid-muridnya. Bukti ketiga, Lukas 24 ayat 13, 30, 31. Lukas 24, 13, 30, 31. 24, 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia apa? Lenyap, berpindah dari sini pergi di gereja yang lain. Karena di situ ada yang butuh pertolongan. Di sini 2 orang bukti perlu dikuatkan. Harus dikuatkan dulu sebelum mereka benar-benar percaya yang mana Yesus mati. Begitu mereka lihat, Yesus langsung berpindah. Dengan kata lain, ruang dan waktu tidak mampu lagi menahan keberadaan Yesus. Bukti yang keempat, Yohanes 20 ayat 26. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Terulang lagi peristiwa di dalam ruangan dalam keadaan terkunci rapat. Yesus tiba-tiba berada di tengah. Dengan kata lain, ruang dan waktu itu sudah berada di tangan Yesus. Ayat-ayat tadi membuktikan Yesus mengalahkan ruang dan waktu karena dia jauh-jauh hari. So lihat ada Om Lako yang sementara berjalan menuju neraka. Sama di dunia sementara berjalan menuju neraka. Yesus lihat, tapi dia tidak punya kemampuan pada waktu dia masih hidup. Pada waktu dia belum dianiaya, dia belum curahkan darah untuk menebus terampai dosa. Dia belum dianiaya untuk mengambil terampai penderitaan. Setelah penyalipan terjadi dan Yesus menyerahkan nyawanya dan Yesus menguasai ruang dan waktu,
saat itu suka-suka Yesus mau gimana? Betul. Suka-suka Yesus dia mau gimana? Kan dia sudah mengalah soal di tangan dia itu ruang dan waktu. Dia sanggup mengalahkan iblis. Tunggu dulu. Kira cuma mana? Yang punya boleh beredar-edar. Kita juga ada sekarang. Cuma sayang malah salah gunakan. Tapi kita kuasa. Kita akan menangkap Lau dan orang semua yang ada di sini untuk menganggap. Iblis bilang tunggu dulu. Cobanya ribuan jutaan kita datang ke orang sama muka ribuan jutaan. Dia sudah dapat pada orang sampai Yesus musnahkan. Nah sekarang berjiwa dari mana? Iblis kuasai. Dunia sekarang juga sama. Waktu hela Yesus dan iblis. Boleh menghela karena Yesus juga sudah menguasai ruang dan waktu. Pertanyaan besarnya, apa manfaat mesin ruang waktu ciptaan Yesus? Pertanyaan besar itu. Kalau Yesus nyandak mengalahkan ruang dan waktu, dan Yesus sampai umur 80 tahun berjenggot putih, kepala rambut putih, kong badan sokariput, kong masuk di keranda. Saya sudah katakan tadi, saya dengan saudara semua tarete-rete menuju neraka. Karena Yesus cuma mati untuk bangsa Israel. Orang ini yang masuk hitungan. Betul. Kalau Yesus waktu itu mati tua. Tapi Yesus mengambil pada waktu tubuhnya masih aktif dan produktivitasnya masih sangat tinggi. Dia mengambil itu. Kalau Yesus yang pegang mesin ruang dan waktu tidak mengalahkan ruang dan waktu, boro-boro orang ada di tempat ini ada beribadah. Paling orang sementara ada di diskotik. Karena orang tidak mengenal Yesus. Yang ada cuma bangsa Israel. Karena tidak ada catatan Alkitab mengenai keselamatan buat orang semua. Perjuangan Yesus di atas kayu salib ini intinya. Yesus harus mengalahkan ruang dan waktu. Kalau dia cuma pikir diri, orang mati dia boleh bisa bangkit. Waktu dia sebelum mati, boleh. Turun lagi dari salib. Kuasa ada. Mampu. Tapi yang finish. Saya dan saudara tetap di bawah kuasa iblis. Karena iblis dari sononya punya menguasai ruang dan waktu. Sama ayun dia ada, dia bikin alih ayun. Sama ini juga dia bikin alih Lau rata. Tapi ada satu oknum yang mampu mengalahkan ruang dan waktu. Itulah dia, Torape Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Jangan pernah ragu kalau ada Yesus di sini. Tadi kita sudah katakan, Yesus menguasai ruang dan waktu.
Berarti dalam ibadah ini jangan pernah ragu kalau Yesus pun ada di sini. Masih ragu dengan kita penyampaian ini? Pertanyaan selanjutnya, apa untungnya orang hadir di sini? Apa untungnya orang ada di sini? Wanita 12 tahun pendarahan, sama 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup. Om Yairus kebutuhan anak, ya kita perwira Kapernaum, orang kerja lumpuh, Yesus mampu. Soal makan kene 5.000 orang laki-laki tak sisa leh di luar orang Langowan wanita Samaria dengan 5 mantan, dengan 5 suami dan 1 bugel bisa dipulihkan. Kita punya persoalan di sini? Ada? Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan ruang dan waktu, mampu mengatasi segala persoalan yang ada di sini. Jelas, tidak ada bantahan, tidak ada tawar-menawar. Kalau orang berteriak, Tuhan tolong, 1 juta permintaan minta tolong saat itu, Tuhan ada. Karena Tuhan menguasai ruang dan waktu. Saat itu satu kali kebutuhan dilayani. Karena Tuhan mengalahkan ruang dan waktu. Kadang-kadang orang berpikir bagaimana kan caranya Tuhan menolong yang di Jakarta, menolong yang di sini. Ya, Jakarta dia tolong, mungkin orang di sini dia tolong. Salah. Saya sudah buktikan, Yesus memegang ruang dan waktu kapan saja dia berada. 100 tahun yang lalu pada waktu misioner datang ke Manado, ke Indonesia, Yesus ada. Pada waktu ada pendeta menyanyi, bulirnya Pak pendeta salah itu. Bulirnya, senang bulirnya Tuhan. Kenapa ya orang tersebut sama? Apalagi kita mau menyanyi bulirnya. Bilurnya. Apalagi kalau kita menyanyi bilurnya. Bulirnya saja semua, apalagi bilurnya. 1000 tahun yang lalu perang salib, gara-gara Yesus satu orang berperang. Hari ini minggu 2 minggu keadaan Allahu hampir falau. Datanglah pendeta Edi buta tapi memuatkan Allahu. Dan sampai hari ini lihat ini baju apa ini? Baju baru. Apakah kita permintaan permohonan bantuan Tuhan? Masa kita cuma makan dan minum? Hari-hari cuma makan dan minum Tuhan? Kita emang tampil-tampil di muka Tuhan terima. Sampai pendeta kami bilang, yang malas apa? Datanglah berkat. Masih berharap dari keberadaan Tuhan? Saya waktu ingin makan minum teh botol, hitungan jam, nyari hitungan jam, datang keinginan 1 botol yang datang 1 dosa. Pagi siang ingin makan pepes sore
datang ikan pepes. Pertanyaan, siapa yang kasih itu? Nah, boleh jawab. Siapa itu? Siapa yang mendengar permintaan Allah? Siapa? Yesus, karena dia mengalahkan ruang dan waktu. Itulah saya kuatkan. Saya dikuatkan apa? Saya tahu Tuhan ada di sini saat ini. Masalah. Kacang-kacang. Kita cerita. Botol saya cuma keinginan, cuma dengan mau ini. Bos di atas Yesus. Karena Yesus ada mendengar ucapan saya. Dan itu saya ucapkan kepada yang tak pilih istri. Ada Tuhan di situ. Kak, siapa? Digoyang, ada itu om satu, ada om foto dia. Digoyang ke dia. Datanglah 12 foto. Kita anak yang tidak minta ikan pepes, digoyang ke foto tante di sana. Dia digoyang ke tante di sana. Dia goyang. Berapa minggu lalu, langsung mulai kepanasan. Tuhan goyang batu om di sana. Tuhan goyang muncul ini. Dari ini apa ini? Ada. Kita semua yang panas terang. Ada yang mendengar. Siapa itu? Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan ruang dan waktu. Kok kalau orang veto, apanya ada Yesus di situ? Orang memakai apanya ada Yesus di situ? Orang bakar rota, apanya ada Yesus di situ? Orang iri hati, apa yang ada Yesus di situ? Terbukti tak? Yesus ada setiap waktu. Kita cuma kasih ingat, hati-hati dengan Carlota dengan iri hati. Karena paling banyak kejadian akhir zaman ini Carlota dan iri hati. Itulah kegunaan penguasaan Yesus soal ruang dan waktu. Suka-suka Yesus mau bantu Pak Ompi, kapan dia mau Ompi kepada dia, Tuhan langsung ada. Begitu juga Justina, kebutuhan langsung Tuhan jawab. Semua Tuhan sanggup. 1 juta permintaan pertolongan di lembah bayang bau, bayang maut sekalipun pada waktu mendadak tiba-tiba 1000 orang dalam keadaan itu. PPR. Ada yang butuh ini, ada yang butuh semua turun, ada yang butuh segala macam. 1 juta permintaan. Tuhan Yesus sanggup karena apa? Dia mengalahkan ruang dan waktu. Mau bukti Yesus ada di sini? Mau bukti? Betul-betul beri senyuman, tengok kiri kanan. Mari, silakan beri senyuman, tengok kiri dan kanan. Nah, itulah Yesus ada di dalam hati. Karena yang terlihat adalah senyuman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini penyampaian saya. Kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Mari pemain musik silakan.
Iya bang, ini yang baru. Ya. Oh, coba. Umumkan. Yang kita nenek dulu. Yuk kita dulu dengar dulu yang namanya. Oh, sistem. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan sebelum kita lanjutkan nanti kita sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkasih.